Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, kita berikok tentang melembutkan hati, yang dimana hal ini melembutkan hati, kelembutan hati itu wajib dimiliki, seolah syarat hidayah hati terbuka, itu hidayah bisa masuk sehingga mudahlah untuk taat. Ya, beda dengan hati orang kafir yang Allah menyebutnya keras hati, yang sama sekali tidak taat, malah membangkang. Ya, dengan keras hati itu manusia itu jadi membangkang itu kepada Allah, menolak, mengingkari, membangkang, ditolak, diingkari lah, semua yang dari Allah itu pokoknya ditolak, diingkari, mereka membangkang. Itulah orang manusia yang keras hati demikian. Nah, kalau ini nya'arikok, ini kelembutan hati itu, nah sebaliknya dari hal tersebut. Dengan kelembutan hati ini terbuka gitu, hatinya mudah terbuka sehingga hidayah itu mudah masuk, tidak akan menjadi pembangkang, ya justru sebaliknya mudah untuk taat kepada Allah. Bab terakhir sekarang nih ya, kita berikok itu bab terakhir, bab ke-53, babun fil haudi, ya bab tentang telaga Nabi yang dikenal juga dengan namanya Al-Kautsar. Ini bab terakhir nih ya, telaga Nabi. Ya, setelah di telaga ke surga berarti, setelah ke telaga ya ke surga berarti. Babnya demikian ya Imam Bukhari nih, babun fil haudi, bab tentang telaga, yang dimaksud adalah telaga Nabi. Nah, di judulnya oleh Imam Al-Bukhari dengan judul demikian, ditambah dengan ayat wa qaulillahi ta'ala inna a'toyina kal kausar. Kemudian ditambah hadis judulnya wa qala Abdullah ibnu Zaidin qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam isbiru hatta talqauni alal haudi. Ini judulnya Imam Bukhari sendiri yang membuat judul dengan yang awal tadi babun fil haudi, ya bab tentang telaga, yang dimaksud telaga Nabi, dan firman Allah Ta'ala inna a'toinakal kautsar, ya sesungguhnya kami telah memberi kamu al-kautsar. Kemudian di judul Abdullah bin Zaid berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbiru hatta talqauni alal haudi, bersabarlah kalian hingga kalian menemuiku di telaga. Jadi demikiannya judulnya, babnya adalah bab tentang telaga Nabi. Kemudian firman Allah inna a'toinakal kautsar, dan hadis bersabarlah kalian hingga kalian bertemu di telaga. Tentang telaga lah intinya ya. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadisnya ada 19 nih. Ya, hadisnya ada 19 yang saya catat di sini. Tapi dari 19 ini banyak kesamaan. Ya, banyak yang sama, hanya hadisnya banyak yang sama, bisa jadi ya kalau yang sama nanti tidak kita ulang lah gitu aja. Banyak kesamaan itu pokoknya menerangkan tentang telaga Nabi. Ada beberapa yang berbeda. Ya intinya ininya dulu mending ya ini dulu nih. Nah, tentang telaga ini ada perbedaan pendapat, yaitu jadi telaga ini adanya di mana?
Ini telaga Nabi ini adanya di mana? Ini di akhirat nantinya, pastinya di akhirat, tapi di sebelah mana gitu ya? Di sebelah mana? Di mana telaga Nabi? Intinya ada dua. Ada hadis yang terkesan, ini tidak secara jelas, terkesan menunjukkan keberadaannya itu sebelum menyeberang jembatan Jahanam. Nah, ada juga hadis yang terkesan yang menunjukkan adanya telaga Nabi itu setelah menyeberang jembatan Jahanam. Kalau sebelum menyeberang jembatan Jahanam berarti kan di mahsyar. Ya, karena kan keluar dari mahsyar itu, ini ya keluar mahsyar itu kan tempat awal kemunculan manusia hidup di alam akhirat. Itu kan setelah tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala kedua itu kan menandai dimulainya kehidupan akhirat. Ya hiduplah, ini kehidupan akhirat, ya hiduplah manusia di akhirat. Muncul itu ya, dibangkitkan, disebutnya kan dibangkitkan, dimunculkan, dihidupkan, diciptakan kembali. Nah, keberadaan awal kemunculan di akhirat itu di telaga. Entah berapa lamanya di telaga, karena ini kan satu tahap. Di mana mahsyar itu kan satu tahapan hidup bagi manusia. Di antaranya tahapan-tahapan hidup manusia, mahsyar itu salah satu tahapan hidup manusia. Nah, setelah tahapan hidup mahsyar selesai, ya manusia harus meninggalkan mahsyar. Ya, seperti sekarang nih, tahap awal nih, sekarang ini bagi manusia, sekarang di dunianya, kehidupan dunia itu bagi manusia itu adalah tahap awal kehidupan manusia. Kan harus pindah gitu kan, harus pindah ke tahapan hidup berikutnya. Ya berarti kan harus meninggalkan dunia. Ya, harus meninggalkan dunia, karena dunia ini jelas tidak abadi, bukan untuk hidup selamanya gitu manusia di dunia ya. Justru dunia ini tahapan awal dari semua tahapan hidup yang akan dijalani oleh manusia. Tahap awal selesai berarti harus meninggalkan dunia, dan sekarang buktinya sudah banyak orang yang meninggal dunia. Mereka sudah pindah berarti ke tahapan hidup berikutnya, dan semua orang pasti demikian, pasti sama. Nanti terjadi kiamat, hilanglah seluruh alam raya, baik alam dunia yang manusia hidup ataupun mereka yang sudah ada di alam barzakh, di alam kubur, itu juga kena oleh kiamat. Hilanglah tahapan hidup tersebut, ditandai dengan hilangnya itu, hancur, musnah, hilang, ditandai dengan tiupan sangkakala yang pertama. Selesai tahapan dua, berartinya dua tahapan hidup bagi manusia, dunia dan alam kubur atau alam barzakh. Dengan kiamat itu selesailah tahapan tersebut. Ditandai itu ya dengan tiupan sangkakala yang pertama. Entah berapa lama nih jaraknya dari tiupan sangkakala yang pertama sampai sangkakala yang kedua. Kalau nggak salah di bab Allah menggenggam bumi itu ada hadis yang menerangkan 40 hari. Tapi 40 hari entah 40 hari yang mana, 40 hari dunia atau 40 hari akhirat, oh lama berarti. Nah, kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua. Nah, ini sebagai tanda dimulainya kehidupan akhirat. Kehidupan dunia sudah hilang, sudah tidak ada. Kan dunianya sudah digenggam, diremas-remas, langit itu diterbelah, digulung, pokoknya diberesan lah, semuanya hilang. Mulailah manusia hidup di
akhirat. Nah, tempat pertama kehidupan di akhirat bagi manusia itu adalah di mahsyar. Dan di mahsyar bukan untuk selamanya. Ini salah satu tahapan hidup manusia. Terakhir manusia itu adalah surga atau neraka. Tak itu terakhir tempat hidup manusia itu adalah surga atau neraka. Karena yang di neraka abadi, tidak akan terjadi kiamat lagi, tidak akan pindah lagi gitu ya, tidak akan ada kiamat lagi, tidak akan pindah lagi, ya terakhir di situ. Bagi mereka yang abadi di neraka, ya itulah tempat hidup sesungguhnya. Nah, di kitab Burikok ini kan Rasulullah SAW, Imam Bukhari ya, di kitab Burikok ini Imam Bukhari memulai, saya masih ingat ya, Imam Bukhari memulai pembahasan kitab Burikok ini dengan 2 hadis sebagai pondasinya. Salah satunya yaitu la aisha illa aisul akhirah. Yang tidak ada kehidupan atau bukanlah kehidupan sesungguhnya bagi manusia itu melainkan kehidupan nanti di akhirat. Ternyata di akhirat itu kan ada 2, ada mahsyar. Nah, setelah waktu di mahsyar ini habis, itunya waktu tahapan hidup di mahsyar ini habis, manusia itu akan pindah lagi. Berarti semua manusia itu akan meninggalkan mahsyar. Ya, tidak ada yang abadi di mahsyar, nggak ada. Nah, ini tentang telaga ini ya ada perbedaan pendapat itu dari yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, penjelasan tentang telaga Nabi ini, apakah keberadaannya itu sebelum menyeberang jembatan neraka atau setelah. Kalau sebelum berarti kan adanya di mahsyar. Ya, karena kalau sebelum menyeberang jembatan itu kan ya kemarin kan babnya kemarin ya, bab itu yang kemarin itu bab jembatan neraka. Nah, jembatan neraka ini itu jembatan di antara 2 tebing neraka yang menghubungkan mahsyar dengan tempat pengadilan. Tempat hisaban, keluar dulu dari mahsyar. Jadi dihisab itu bukan di mahsyar. Kalau orang-orang kafir, mereka masuk neraka tanpa hisab. Jadi tidak akan ada orang kafir yang menyeberang jembatan tersebut. Mereka menyeberang mau apa? Karena menyeberang itu menuju surga, di seberang itu surga. Kalau orang kafir mereka kan tidak akan ke surga, pasti tidak akan ke surga ya. Seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang kafir itu masuk neraka jahanam dan abadi, mereka nggak akan menyeberang. Ya, bahkan kemarin ya di hadis tentang jembatan neraka, mereka sudah masuk duluan ke dalam neraka. Dan mereka melihat jembatan ada di atas. Nah, yang di neraka itu melihat orang-orang sedang menyeberang jembatan. Nah, menyeberang jembatan itu menuju ke surga intinya ya. Nah, ada dua pendapat nih ya, yang nanti kita lihat itu dalilnya masing-masing. Dua-duanya ada dalilnya. Tapi tidak secara jelasnya menunjukkan, ya tidak secara eksplisit, secara tekstual gitu menunjukkan di keberadaan mahsyar keberadaan telaga Nabi ini sebelum menyeberang jembatan neraka ini atau setelah. Kalau sebelum artinya kan ketika manusia masih di mahsyar. Karena menyeberang jembatan tersebut manusia itu meninggalkan mahsyar. Menyeberang menuju surga gitu intinya. Keseberang itu mau ke surga. Nah, kalau keberadaannya setelah menyeberang jembatan, nah berarti ini
adanya sebelum orang-orang masuk ke surga, yaitu uncik urang mah berarti di dekat tempat hisaban. Yang adanya itu di dekat tempat hisaban, di tempat mizan atau hisab lah ya gitu ya. Nah, keberadaannya di sana. Semuanya meninggalkan mahsyar. Nah, orang-orang kafir yang masuk nerakanya tanpa hisab. Nah, apabila mereka itu kalau telaganya ada di seberang, ya mereka nggak pernah tahu, nggak pernah melihat. Tapi kalau telaganya itu ada di mahsyar, orang kafir masih bisa melihat ada air gitunya, ada air, ada telaga gitu yang apalagi nanti airnya seperti apa juga hadisnya ada yang menerangkan. Kehausan lihat air tapi tidak bisa minum, bagi mereka itu siksaan juga. Nah, kita lihat ini nih ya penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini tentang telaga ini. Telaga Nabi ini kalau melihat susunan bab Imam Bukhari, ya kalau melihat susunan bab Imam Bukhari ini kan terakhir nih. Sebelumnya kan jembatan. Sebelumnya tentang jembatan. Sebelum jembatan mahsyar pasti kan, karena menyeberang jembatan ini kan keluar dari mahsyar. Ini judul bab di Bukhari itu di mahsyar itu bab berapanya? Intinya kan mahsyar, kemudian menyeberang jembatan. Nah, ini yang terakhir. Nah, Imam Bukhari dengan menyusun babnya demikian itu, Imam Bukhari berisyarat bahwa telaga ini setelah menyeberang jembatan. Ya, dengan urutan bab demikiannya, Imam Bukhari bermaksud itu menunjukkan bahwa telaga ini ada setelah menyeberang jembatan. Nah, di mana Imam Bukhari menunjukkan atau mengisyaratkan demikian itu berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Nah, ada hadis yang seperti ini. Hadisnya ini dari Anas bin Maliknya. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik ia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yashfa'a li. Ya, Anas bin Malik berkata, aku meminta kepada Rasulullah SAW agar memberiku syafaat, itu agar memberiku pertolongan. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, ana fa'ilun. Ya, saya akan melakukannya. Ya, Anas bin Malik mengatakan, aku meminta kepada Rasulullah SAW agar an yashfa'ali, untuk memberi syafaat, sebutannya terkenalnya kan memberi syafaat. Aku meminta kepada Rasulullah SAW agar beliau menolongku. Faqala, Rasulullah menjawab, ana fa'ilun. Ya, saya akan melakukannya. Faqultu, aku berkata kepada Rasulullah SAW, aina atlubuka. Nah, nanti di akhirat kemana aku harus mencari paduka, mencari Tuhan nih kan Nabi ini. Nanti di akhirat kalau aku harus kemana mencari Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, utlubni awala matatlubu ala sirat. Carilah, ya pertama kali kalau kamu mau mencari aku di jembatan. Utlub awala matatlubuni ala sirat. Yang pertama kali kamu mencari aku, cari di jembatan. Jadi kalau di mahsyar nyari Nabi nggak akan ketemu berarti. Di mana gitunya aku harus mencari kemana gitu, di mana aku harus mencarimu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, carinya pertama di bahasa nayanya
pertama kali kamu mencari aku di akhirat nanti, carilah aku di jembatan. Nah, karena di hadis yang kemarin ya, di hadis yang kemarin itu di hadis tentang jembatan jahanam, Rasulullah menerangkan kan, aku akan berdiri di salah satu ujung jembatan tersebut. Kemudian umatku menyeberang. Dan semua nabi sebetulnya, semua rasul ketika umatnya menyeberang itu mendoakan. Jadi Rasulullah itu berdirinya di salah satu ujung jembatan dan beliau mendoakan umatnya yang menyeberang. Nah, di situ bisa menemui Nabi. Ya, utlubni awala matatlubuni ala sirat. Ya, carilah yang pertama kali, nah ya bahasanya ya penerjemahnya menihar ya bahasa Indonesia ya. Yang pertama-tama gitu mungkinnya kamu kalau mencari aku di akhirat, carilah di jembatan. Tapi kan jembatan ini kan adanya di tahap akhir kan, dari mahsyar. Nyata di tahap akhir teh inilah akhir kehidupan mahsyar, yaitu manusia itu harus meninggalkan mahsyar. Bagaimana caranya manusia meninggalkan mahsyar? Kalau orang kafir langsung ke neraka. Kalau orang-orang Islam, kalau umat Rasulullah SAW meninggalkan mahsyarnya itu dengan cara menyeberang. Tapi adanya jembatan itu memang oleh Allah itu diadakan ketika sudah waktunya manusia meninggalkan mahsyar. Selama masih di tahapan kehidupan mahsyar, nggak ada jalan kemana-mana, ya tidak ada jalan kemana-mana untuk meninggalkan mahsyar. Apabila sudah saatnya manusia meninggalkan mahsyar, barulah jembatan itu diadakan. Nah, ini menunjukkan ya kalimat hadisnya. Jadi kalau ketika di mahsyar kita mencari Nabi kemana? Mal panggih jeung Nabi mah. Di sini menggunakan kata pertama-tama kamu mencari aku, cari di jembatan. Nah, cari di as-sirat. Kemudian fakultu, kata Anas bin Malik, aku bertanya lagi, fa in lam alqoka, jika aku tidak menemukanmu itu di jembatan. Qala, Rasulullah menjawab, ana indal mizan. Aku berada di tempat penimbangan amal, tempat hisaban, pengadilan berarti lah gitunya. Jika kamu tidak menemukan aku di jembatan jahanam itu, aku ada di pengadilan, atau temui aku di tempat mizan, di tempat hisab, di tempat pengadilan. Qultu fa in lam alqoka, jika aku tidak menemukanmu juga di sana. Qala ana indal haudi. Nah, jika aku tidak menemukanmu juga di tempat hisaban, di tempat mizan, di pengadilan akhirat, di mana aku akan bisa menemuimu? Qala, Rasulullah menjawab, ana indal haud, aku berada di telaga. Nah, hadis ini pertama-tama kalau mau mencari aku, cari di jembatan. Jika kamu tidak mendapatiku di sana, aku ada di tempat mizan atau hisab, ya kan? Karena Rasulullah harus di situ, harus jadi saksi kan? Rasulullah harus menjadi saksi ketika dihisab, ketika manusia ditimbang amalnya. Jika tidak menemukan Rasulullah di sana, maka aku sedang di telaga. Aku berada di telaga. Nah, berdasarkan hadis ini, kata Ibnu Hajar al-Asqalani ini ya, dari urutan bab yang dibuat oleh Imam Bukhari menempatkan bab telaga ini di akhir setelah sebelumnya syafaat. Berarti syafaat itu ketika di mahsyar. Syafaat, jembatan, telaga. Itunya urutan Imam Bukhari menempatkan bab-babnya. Nah, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani
ini isyarat dari Imam Bukhari bahwa ya telaga itu di tahap akhir setelah syafaat yang itu kejadiannya di mahsyar, kemudian menyeberang jembatan, meninggalkan mahsyar, nah barulah tentang telaga. Itu Imam Bukhari-nya demikian. Nah hadisnya diantaranya katakanlah yang menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, nah Imam Bukhari berkesimpulan demikian menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, seolah-olah Imam Bukhari itu memberi isyarat, menunjukkan itu kepada hadis yang ini. Yang barusan ya Anas bin Malik berkata kepada Rasulullah, berilah aku syafaat, aku meminta itu pertolongan kepadamu. Ya, kata Rasulullah, aku akan melakukannya. Di mana aku bisa menemuimu? Cari pertama, makanya di sini pakai pertama-tama artinya urutan nih. Pertama-tama kalau kamu mencari aku di akhirat, cari di jembatan. Nah, kenapa Rasulullah ada di sana? Di hadis yang lain tadinya, karena Rasulullah SAW itu bahkan semua nabi ketika saatnya manusia meninggalkan mahsyar, menyeberang jembatan, semua nabi, semua rasul akan berada di ujung jembatan tersebut mendoakan Allahumma salim, Allahumma salim. Itu hadisnya di kemari, bab jembatan teh ya. Nih yang ini nih, mananya? Nah yang ini nih, qala Rasulullah SAW, fa akunu awwalu man yujizu wa du'aur rusuli yauma izin Allahumma salim salim. Ini di hadis yang kemarin tentang jembatan jahanam ya. Akulah orang pertama yang melewati jembatan tersebut. Karena kita ini, umat Rasulullah SAW ini hidup di dunianya sebagai generasi terakhir, tapi nanti di akhirat akan dihisab paling dulu dibanding dengan kaum-kaum sebelumnya. Disebut tadi di Al-Quran as-sabiqunal awalun. Itunya hidup di dunianya di generasi terakhir. Generasi-generasi sebelum umat Rasulullah kan sudah ada umat Nabi Isa dan umatnya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh itu dan umatnya. Nah Rasulullah SAW dan umatnya ini ketika di dunia hidup di generasi terakhir yang mengalami kejadian kiamat, itu umat Rasulullah SAW. Tapi nanti di akhirat itu akan menjadi yang pertama diproses oleh Allah, diproses pengadilan adalah umat Rasulullah SAW. Nah ini hadis yang kemarin ya. Akulah orang yang pertama kali menyeberangi jembatan tersebut. Wa du'aur rusul, jamaah di rasulnya. Dan doa para rasul artinya ketika umatnya menyeberang jembatan tersebut. Dan doa para rasul yauma izin pada waktu itu, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan selamatkan. Padahal Rasul sendiri kan menerangkan bahwa yang menyeberang di jembatan tersebut itu kan ada juga yang jatuh tidak selamat, tidak sampai ke seberang, ada juga yang jatuh di sana. Beragam kan kemarinnya, ada yang menyeberang jembatannya secepat kilat, secepat angin, secepat kendaraan terbaik, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang jatuh di situ. Padahal Rasulullah SAW bahkan semua Rasul itu kan mendoakannya demikian. Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah mereka yang menyeberang, ya kan? Selamatkanlah itu mereka yang menyeberang. Tapi kan kenapa ada yang jatuh? Bagaimana ini dengan doa Rasulullah? Seperti ini misalnya doa Rasulullah SAW ketika menyolati jenazah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu kan pemimpin kaum munafik. Tapi anaknya
masuk Islam. Ketika Abdullah bin Ubay mati, anaknya minta kepada Rasulullah supaya bapaknya itu disolati, jenazah bapaknya disolati. Rasulullah ternyata, ya saya akan menyolatinya, dan dia menyolati. Setelah selesai menyolati, barulah turun ayat yang menyatakan jangan menyolati mereka karena mereka itu kafir. Terlanjur berarti, padahal kan doa di dalam sholat jenazah, Allahumma gfir lahu warhamhu. Wah, luar biasa doanya. Dan yang berdoanya nabinya yang menyolati jenazah Abdullah bin Ubay. Selamat nggak Abdullah bin Ubay? Tetap saja meskipun yang mendoakannya Nabi, bukan doa Rasulullah SAW tidak dikabulkan, tapi Abdullah bin Ubay tidak punya wadah untuk menerima pengabulan doa Nabi. Oleh Allah doa Nabi itu dikabulkan, diberikanlah kepada Abdullah bin Ubay. Hanya Abdullah bin Ubay tidak punya wadahnya, tetap celaka. Nggak ada satupun yang bermanfaat dari doa Nabi untuk Abdullah bin Ubay. Padahal doanya kan Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Ada ini ampunan nih dari Allah. Rasulullah meminta, berdoa, ya Allah ampunilah dia. Ini ampunan dari Allah itu Allah turunkan, Allah berikan kepada siapa? Kepada Abdullah bin Ubay. Karena Rasulullah mintanya kan berilah dia ampunan. Kemudian Allah memberikan ampunan kepada Abdullah bin Ubay. Tapi kan Abdullah bin Ubaynya nggak punya wadah. Nah kurang lebih maknanya demikiannya, bukan doa Rasulullah tidak diijabah, tapi ketika Allah mengabulkan doa tersebut, Abdullah bin Ubay itu tidak punya wadahnya, ya artinya ya hilang begitu saja, berserakan hilang, tidak ada yang masuk itu ke dalam diri Abdullah bin Ubay. Nah ini juga sama, yang ini nih ya, doa semua Rasul. Akulah orang pertama yang melewati jembatan tersebut, dan doa semua Rasul pada waktu itu adalah sama semuanya. Allahumma salim, ya Allah selamatkanlah. Artinya mereka para Rasul ini kan mendoakan umatnya yang menyeberang. Ada ternyata yang celaka. Ada ternyata yang jatuh di sana. Nah kita lanjutkan lagi nih. Nah jika di mana aku bisa menemuimu, cari aku di jembatan. Karena ini tadinya hadisnya, akulah orang pertama yang menyeberangi jembatan tersebut. Kalau aku tidak menemukanmu di sana, kemana aku harus mencari? Ana indal mizan, fa in lam alqoka, jika aku tidak bisa menemuimu. Rasulullah menjawab, ana indal mizan, aku berada di tempat mizan hisab. Nah, mizan hisab lah kurang sama maksudnya, yaitu di tempat pengadilan. Cari aku di sana. Nah ternyata kan kalau hadis tadinya Rasulullah ada di ujung jembatan itu, mau apa? Mendoakan. Ternyata Rasulullah menyeberang paling dulu dan mendoakan setiap umatnya yang menyeberang. Nah kemudian kalau tidak ada di sana, ya selesailah berarti kan, ya selesailah proses menyeberang ini. Setelah berhasil itu menyeberangi jembatan tersebut, nah diseberang terus bagaimana? Pengadilan. Ya, kecuali ya, orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, kecuali orang yang masuk surga tanpa hisab, mereka tidak diproses pengadilan. Justru kan nama itu kan nama kiamat itu diambil dari situ sebetulnya. Arti kata kiamat itu penegakan keadilan, arti kiamat itu bukan kehancuran. Komayakumu kiamatan, berdiri tegak. Artinya hari kiamat itu hari penegakan keadilan. Adapun mulai dari kiamat, kehancuran alam raya, kemudian manusia muncul di mahsyar, itu proses menuju pengadilan.
Ya, arti kiamat mah berdiri tegak, sebetulnya nggak akan ada arti kiamat. Kiamat artinya hancur, nggak ada. Berdiri tegak. Tegaknya pengadilan artinya hari penegakan keadilan. Tah di mizan atau dicari aku di tempat mizan penimbangan amal, atau cari aku di tempat penghisaban amal manusia. Nah, disitulah proses pengadilan. Kalau menurut hadis ini berarti itu kan setelah manusia menyeberang. Yang berhasil nanti diproses pengadilan, yang tidak berhasil menyeberang jatuh di situ. Berarti yang jatuh dari jembatan tersebut mereka itu masuk neraka tanpa hisab, dengan catatan bukan kafir, karena kafir itu nggak menyeberang. Ya, kafir tidak akan menyeberang ya. Ini yang menyeberang ini semuanya berarti orang Islam. Kalau umat Rasulullah SAW sebutnya yang menyeberang ini semuanya orang Islam. Ya, karena kafir tidak menyeberang, kafir itu langsung dimasukkan ke neraka karena mereka itu tidak diproses oleh Allah, tidak dihisab, tidak dimizan. Begitu diadakan jembatan, ya orang kafir sudah pada di neraka, itu orang kafir. Diadakanlah jembatan bagi mereka yang mau menuju ke surga. Yang pertama, cari aku di jembatan. Kalau aku tidak menemukan, sehingga Anas bin Maliknya tidak menemukan Rasulullahnya, karena Anas bin Malik kan menyeberangnya secepat kilat kaliwat meureun Nabi nanti, padahal Nabi di ujung jembatan kerdunguan. Nabi kerdunguan di ujung jembatan, ari Anas bin Malik muntasna gancang pisan tepanggih di jembatan, dan jembatannya ketika tingali ku Anas bin Malik. Aku tidak menemukanmu di jembatan, cari aku di tempat pengadilan. Henteu di Anas bin Malik tadi hisab. Di mana? Di telaga. Hadis ini yang menurut Imam Bukhari ini menunjukkan bahwa telaga Rasulullah itu di sana keberadaannya, bukan di mahsyar. Berartinya bukan di mahsyar, tapi di tempat itulah setelah manusia meninggalkan mahsyar, yaitu tempat pengadilan. Bukan di dalam pengadilan sih. Wah, di dalam pengadilan aya balong lihat. Di dalam pengadilan dan aya telaga. Pokoknya setelah menyeberang lah itunya. Nah, ini di antara dalilnya ya, yang saya sebutlah kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari bagaimana Imam Bukhari menyusun bab ini, kan bab terakhirnya tentang kitab berkah itu syafaat, jembatan jahanam, sekarang terakhir telaga. Nah, ternyata itu sesuai gitu dengan urutan yang ditanyakan oleh Anas bin Malik kepada Rasulullah. Kalau aku tidak bisa menemukan, aku di mana aku harus mencarimu nanti di akhirat? Cari aku di jembatan. Kalau nggak menemukan di sana, cari aku di tempat hisaban. Kalau tidak ada juga, aku sedang di telaga. Nah, sekarang yang sebaliknya nih. Banyak juga hadis-hadis yang menunjukkan, memang tidak menyebut secara langsung ya. Banyak juga hadis yang menunjukkan bahwa telaga Nabi ini adanya sebelum mahsyar, sebelum menyeberang, berarti kan masih di mahsyar. Nah, ini apa nantinya jadi apa memang ada dua gitu telaga Rasulullah itu? Ada juga yang berpendapat demikian. Telaga Rasulullah itu ada dua ya, karena hadisnya kan ya ada yang menerangkan sebelum menyeberang, ada yang menerangkan setelah menyeberang. Jadi telaga Nabi itu ada di dua tempat. Kalau sebelum menyeberang berarti di mahsyar, kalau setelah menyeberang berarti di tempat, bukan di dalam tempat hisaban sih. Ada juga yang menyebut kalau setelah menyeberang di mana? Ya di surga berarti. Tapi kalau telaga Rasulullah di surga, Rasulullah surganya di mana? Kalau Rasulullah itu kan surganya di surga tertinggi. Nah, orang-orang yang bukan nggak akan ada. Orang-orang yang surganya tidak sederajat, tidak satu tingkat dengan surganya Rasulullah, artinya di bawah.
Karena Rasulullah itu kan di tingkatan surga paling tinggi. Nah di surga paling tinggi itu Rasulullah punya telaga. Nah terus kalau orang mau ke telaga Nabi bisa nggak? Ya mana bisa orang yang tingkatan surga paling rendah terus bisa naik ke atas bertemu ke telaga Nabi. Gak bisa, yang di bawah ke atas itu gak bisa karena kenikmatan itu sudah dengan levelnya masing-masing di tiap tingkatan. Apalagi tingkatan yang paling rendah tatangana neraka bersebelahan dengan neraka. Masa bisa naik enak aja karena di tingkatan lebih tingginya itu kenikmatannya itu lebih tinggi dan itu tidak apa namanya tidak boleh bagi mereka. Apalagi dengan hadis tentang pasar Jumat, sebutannya kan pasar Jumatnya. Hadis tentang pasar Jumat itu kan pasar Jumat itu satu tempat berkumpulnya manusia dari seluruh tingkatan surga, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Ada tempat bertemunya, yaitu di satu tempat yang suka disebut pasar Jumat. Jadi masing-masing datang dari tingkatan surganya masing-masing. Setelah selesai bertemu di sana, pulang kemana? Ke tempatnya masih ke surganya masing-masing. Iya, dia surga tingkat sabaraha. Oh, saya mah surga tingkat paling tinggi. Milu lah, mau bisa. Milu lah, saya urin ke ditu. Gak bisa, nah surga nyali ke atas. Entah kalau yang dari atas ke bawah saya nggak tahunya, tapi kalau yang di bawah ke atas itu nggak bisa karena semua orang itu akan mendapatkan kenikmatan dengan kadarnya, dengan jumlahnya, sesuai dengan tingkatan surganya masing-masing. Kalau mau bertemu dengan penghuni tingkatan surga yang lain itu bukan datang ke surganya, nanti ada tempat bertemunya yaitu di pasar Jumat. Di pasar Jumat di hadisnya itu di pasar lah anggapnya, disediakan segala oleh Allah tapi nggak usah beli sih, tinggal ambil. Datang ke sana tinggal ambil segala keperluannya, bawa pulang itu ke surga. Ya anggaplah di dia mah meureun balanja rek masak meureun, pergi ke sana. Kalau di sini kan beli, kalau di sini tinggal ambil, bawa bikin ke bidadarina, panggilkeun karedok balik di pasar Jumat mau leunca. Balik di pasar Jumat mau leunca, mau ke eta kacang panjang yang karedok sudah kan bae orang dia karedok favoritna. Itu mana lencana? Kalau mau tanya sudah tahu kurang teh ke bidadari teh. Iya pokoknya mah di ditu mah segala halal. Nah kalau Rasul itu punya telaga di mana? Di tempat beliau di surga. Mana ada orang yang bisa ke sana? Ya kecuali kan orang-orang yang memang satu tingkat surganya dengan Rasulullah SAW, yaitu di surga Firdaus. Sampai jadi terbatas kalau begitu ya, dan buat apa gitu kan, sebutlah buat apa dalam tanda kutipnya, buat apa minum dari sana, atau di surganya sendiri minuman semuanya enak. Ya minuman di surga semuanya enak kan, tadi surat Al-Mutaffifin dah. Minumannya begini, itu berlaku untuk semua tingkatan di surga. Jadi seolah-olah nggak ada istimewanya, nggak ada apanya gitunya. Kalau telaga Rasulullah ini adanya ya di surga tingkatan Rasulullah. Terus kita ke bagian apa? Nah sementara ini hadis tadi yang dimuat sebagai judul ya. Hadis yang dimuat sebagai judul tadi kan hadisnya itu isbiru hatta talqauni alal haul. Bersabarlah kalian hingga kalian menemuiku di telagaku. Artinya nanti orang akan bertemu dengan Rasulullah itu di sini di telaga milik Rasulullah. Nah, kalaupun itu adanya setelah manusia
menyeberang jembatan. Ya berarti kan sebelum ke surga kan? Tetap berarti sebelum ke surga. Karena kalau sudah ke surga itu ya sudahlah, semua orang akan mendapatkan kenikmatan di tingkatan surganya masing-masing. Nah sekarang nih yang menunjukkan surga telaga Rasulullah SAW itu sebelum orang menyeberang jembatan nih ya. Sebelum orang-orang menyeberang jembatan. Ini hadisnya juga ada nih. Nah sehingga ini ada sebetulnya yang seperti ini ya. Sebentar nih, ada nih yang mengatakan seperti ini. Numa nantinya nu. Anna lin nabiyyi SAW haudhaini ahaduhuma fil mauqifi qabla sirat, bahwa Nabi SAW itu memiliki dua telaga. Salah satunya di tempat sebelum fil mauqifi qabla sirat, di tempat sebelum orang-orang menyeberang jembatan jahanam. Wal akharu, dan satu lagi yang lainnya telaga Rasulullah itu dakhilul jannah, itu berada di dalam surga. Nah ada juga yang Rasulullah itu kan surganya surga Firdaus ya, surga tertinggi. Nah di mana di antara keutamaan, keistimewaan surga Firdaus itu, dari sanalah, dari surga Firdaus itulah mata air, sumber air, semua sungai yang mengalir di seluruh tingkatan surga, mata airnya, sumber airnya itu di sana di Firdaus. Nah ada yang mengatakan ta Firdaus teh, dan itu milik Nabi, dan mengalirlah ke seluruh tingkatan surga. Itu ada hadisnya yang menerangkan demikian. Di antara keistimewaan surga Firdaus itu, semua sumber air, mata air, sungai yang mengalir di seluruh tingkatan surga itu di surga Firdaus. Dari mana sumbernya? Dari telaga milik Rasulullah. Mengalirlah di sana, dari sananya, dari telaga Rasulullah SAW itu ya mengalirlah menjadi sebuah sungai gitu ya. Samalang seperti sungai di kita nih, Sungai Citarum itu sumbernya di mana sih? Karena ada sumbernya. Teruslah keluar, karena disebutnya mata air, teruslah keluar air dari mata air tersebut hingga membentuk sungai, dari mata airnya, dari hulunya sampai ke hilirnya yaitu muara. Ya Citarum itu kan tuh di sana di Gunung Wayang sebutnya teh, di Cisanti. Mengalirlah sampai ke Dayakolot, ke Ciranjang tuh, di situ kan ada. itu. Coba berapa tempat dilalui. Nah, nanti juga sama sumbernya dari surga Firdaus. Keluarlah air dari sana, kemudian membentuk sungai, mengalirlah ke seluruh sungai tingkatan surga, dari yang pertama sampai yang terakhir. Tah sumberna teh telaga milik Nabi. Itu benarnya ada yang merangka demikian. Nah, ini hadis nih yang menerangkan bahwa telaga Rasulullah SAW itu sebelum ada manusia menyeberang jembatan. Nah ini berdasarkan hadis karena yang mana nih? Innan nasa yaridunal mauqifa at-tasha. Sesungguhnya manusia akan datang atau manusia akan muncul, datang, tadinya disebutnya dibangkitkan, dihidupkan kembali, diciptakan kembali oleh Allah dalam keadaan haus. Kemunculan pertama di mahsyar, manusia itu dalam keadaan haus. Kalau berdasarkan hadis lain, yaitu yang bahwa di mahsyar itu matahari jaraknya hanya 1 mil.
di atas kepala gitunya. Ketika di mahsyar itu matahari itu jaraknya hanya 1 mil di atas kepala, sehingga semua orang atau tidak ada yang tahan akan panasnya. Semuanya pasti kehausan. Nah, sesungguhnya manusia akan datang, akan muncul di mahsyar. Nah, mahsyar itu bukan tempat. Ini sekarang di sini menyebutnya bukan mahsyar, mauqif. Manusia akan munculnya di mahsyar dalam keadaan haus. Fayaridul mu'mininal haudho. Kemudian orang-orang yang beriman akan mendatangi telaga. Ini di mahsyar berarti ini ya. Orang-orang yang beriman akan mendatangi telaga. Watatasakotul kufaru finnar. Sementara orang-orang kafir akan berjatuhanlah ke dalam neraka. Dari mahsyar nih. Nih sekali lagi ininya nih ya. Sesungguhnya manusia akan datang muncul di mahsyar dalam keadaan haus. Artinya mau mukmin ataupun kafir. Kan sama, semua manusia itu pertama kemunculan di akhirat itu di mahsyar. Nah, datanglah manusia di mahsyar dalam keadaan haus. Fayaridul mu'minunal haudho. Nah, kalau orang yang beriman dia akan menuju telaga. Wa tatasaqatul kufaru finnar. Sementara orang-orang kafir dari mahsyar itu, kalau orang mukmin menuju telaga, kalau orang kafir jatuh ke dalam neraka. Wa tatasaqatul kufaru finnar ba'daan yaqulu. Kemarin tuh hadisnya baru kemarin ya, kalau belum lama. Nah, orang-orang kafir itu jatuh ke dalam neraka setelah mereka mengatakan Rabbana atosna, ya Tuhan kami ini kehausan. Ya wahai Tuhan kami, itu kami kehausan. Nah, kemarin hadisnya teh ketika ditanya apa yang kamu inginkan, berilah kami minum. Itu orang kafirnya di hadis yang belum lamanya kemarin itu mereka mengatakan demikian. Oleh Allah ditanya, sekarang kamu ingin apa? Berilah kami minum, karena kami kehausan. Nah, sementara orang-orang kafir jatuh ke dalam neraka setelah mereka mengatakan, ya wahai Tuhan kami kehausan. Fatarfa'u lahum lahum jahannamu ka'annaha sarabun. Nah, orang-orang kafir, ini menurut hadis ini ya, orang-orang kafir mereka mengatakan demikian. Wahai Tuhan kami kehausan, maka neraka itu, karena neraka kan jurang, maka neraka itu kemudian seperti air laut pasang. Permukaan neraka itu naik, kemudian terlihatlah oleh orang-orang kafir itu seperti fata morgana. Kemudian dikatakan fayuqalu, dikatakan kepada mereka, ala turiduna, kamu kan ingin minum tuh airnya. Itunya neraka permukaannya dinaikkan, yang oleh orang kafir terlihat seperti air. Dikatakanlah kepada mereka, ala turiduna, bukankah kamu menginginkan itu? Fayazunnunaha ma'an. Orang-orang kafir mengira itu adalah air. Katakanlah seperti fata morgananya. Orang-orang kafir mengira itu adalah air. Fayatasaqatuna fiha, lalu mereka berjatuhanlah mereka. Mereka melihat air atau poksai. Ada loncat indah ke dalam neraka, dikira air. Kehausan sudah berapa lama di mahsyar. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami kehausan, berilah kami air. Boleh, kata Allah. Oh siap sekali. Ya Allah, berilah kami air. Oke. Permukaan neraka dinaikkan, terlihat. Ini apinya, neraka kan bukan air, api itu neraka. Permukaan neraka dinaikkan oleh Allah, dibuat fata morgana yang bagi orang kafir itu terlihat seperti air. Kemudian dikatakan kepada mereka, bukankah kamu menginginkannya? Ya langsung
melihat air, intinya melihat fata morgana seperti air, mereka kemudian berjatuhan ke dalam neraka. Nah ini di sini tadi dari ketika di mahsyar itu semua manusia akan kehausan sangat, bahkan gitunya karena panasnya luar biasa, kan matahari hanya 1 mil dari di atas kepala. Orang yang beriman mencari air kemana? Hanya ada satu sumber air, telaga Nabi di sana. Sementara orang kafir, mereka kepada Allah mengatakan, wahai Tuhan kami, berilah kami air. Oke, cek Allah hausnya sekarang hausnya, kasihan. Ayo mau minum sini, dinaikkanlah neraka, permukaan neraka itunya sehingga tampaklah orang dibuat fata morgana yang oleh orang kafir itu tampak seperti air. Lalu dikatakan kepada tadinya, nah bukankah tadi kamu ingin minum tuh airnya? Oh iya, wah langsung bersemangat. Ada yang loncat indah lah, ada nupok saya, rupa-rupa lah. Nah kemudian juga nih berdasarkan hadis, man syariba minhu lam yazma ba'daha abadan. Barang siapa minum itunya, nanti juga ada di sini hadisnya, kan ada banyak tadi hadisnya, di sini ini ada apa 19 nih. Man syariba minhu lam yazma ba'daha abadan. Itu karakter airnya, berartinya karakter air di telaga milik Nabi itu, barang siapa minum seteguk saja dari air tersebut maka tidak akan haus selamanya. Ya, minum seteguk saja air tersebut maka tidak akan haus selamanya. Pan hausnya teker di mahsyar gitu kan. Ini kan hausnya ketika sedang di mahsyar. Nah nanti ada yang ikut bergerombol itu mendekati telaga Nabi, lalu ada yang ditahan, nggak boleh kamu, yang lain bisa minum, ini ditahan. Rasulullah kan sudah ada di telaga melihat kejadian itu. Kenapa mereka ini tidak boleh? Mereka kan umatku. Benar, tapi mereka ini ahli bid'ah. Mereka ini, kamu nanti di hadisnya adanya, kamu tidak tahu apa yang disebutnya mereka ini mengubah-ubah agama setelah engkau tidak ada. Nanti harusnya ada beberapa lafaz yang menerangkan demikian dengan berbagai lafaznya yang menerangkan yang intinya demikian. Ada orang-orang yang ada juga yang hadisnya di riwayat lain itu bukan ditahan lagi tapi diusir-usir gitu, diusir-usir, mereka itu diperlakukan demikian, diusir-usir oleh malaikat. Kalau Rasulullah mempertanyakan kenapa mereka kan itu kan umatku, karena kalau selain umat Rasulullah tadi kan sudah poksai ke neraka. Itu yang yang bukan umat Rasulullah. Nah ini yang orang-orang yang beriman tadinya, mereka ikut berbondong-bondong menuju telaga Rasulullah. Nanti ada sebagian dari mereka itu yang dihalangi, bahkan diusir. Kalau di satu lafaz hadis itu diusir seperti unta-unta liar. Ya seperti unta-unta liar itulahnya, mau di orang mah diusir-usir siga bagong asup ka kebon meureunna. Aya bagong asup ka kebon kan bae mengaruksak pasti digebahan diusiran. Da siga kitulah pokoknya mah. Rasulullah sendiri menanyakan, "Kenapa mereka? Kan mereka umatku." Benar, tapi mereka ini, ya kamu tidak tahu, mereka ini mengubah-ubah agama setelah engkau tidak ada. Oh begitu? Kemudian Nabi yang mengusir. Nabi sendiri yang mengusir. Oh benar ya, aku pergi ke kebon Sekebang si tete bagong itu teh.
Nah ini juga menunjukkan maksudnya barang siapa minum satu teguk saja dari telaga tersebut maka tidak hilanglah haus selamanya. Kan di munculnya kehausan itu kan ketika di mahsyar, berarti kan belum menyeberang jembatan. Nah itulah ianya penjelasan Ibnu Hajar al Asqalani dari dua ada yang menyebut sebelum menyeberang jembatan, hadisnya ada. Yang menerangkan sesudah menyeberang jembatan juga ada. Tapi dua-duanya tidak jelas-jelas di mahsyar nih adanya, enggak. Setelah menyeberang juga enggak ada. Nah Imam Bukhari hanya berisyarat dengan hadis yang tadi. Di mana aku bisa menemuimu nanti di akhirat? Cari aku di jembatan. Kalau enggak ada, cari aku di pengadilan. Kalau nggak ada, aku berada di telaga. Itu juga tidak secara jelas sebetulnya menunjukkan adanya itu setelah menyeberang. Apalagi kalau melihat melihat secara bahasa. Kalau melihat secara bahasa itu tidak menunjukkan seolah-olah ini bisa random lah itu. Rasulullah itu nanti di akhirat itu bisa bertemu Nabi itu di mana saja sih, bisa ketemu di jembatan, bisa bertemu Rasulullah itu ketika dihisab, bisa juga bertemunya ya di telaga. Tapi Imam Bukhari memaknai hadis ini itu adalah urutan. Di mana bisa menemui Rasulullah? Pertama-tama cari Rasulullah di jembatan. Kalau nggak ada, cari di. Nah, Imam Bukhari itu memaknainya sebagai urutan. Nah, kalau dimaknai demikian, ya benarlah kalau telaga Rasulullah itu setelah menyeberang. Karena bahkan di hadis ini disebutnya kan setelah pengadilan. Kan menyeberang dulu pasti. Menyeberang dulu, diadili, barulah. Kalau tidak ketemu Rasulullah di sana, cari berarti Rasulullah itu sedang di telaga. Nah, sementara hadis yang ini tadi bahwa orang-orang kafir pasti di mahsyar karena orang kafir itu nggak akan menyeberang. Ketika di mahsyar mereka ditanya oleh Allah, apa sekarang yang kamu inginkan? Berilah kami minum karena kami kehausan. Tadilahnya dibuatlah neraka itu menjadi seperti air laut yang pasang naik permukaannya, padahal api kan, neraka bukan air, tapi oleh Allah dibuat fatamorgana seolah-olah itu api. Kemudian orang kafir itu jatuhlah ke sana. Ya dikira air ya, menurutnya dikira ya dikira air teh atuh jauh loncat indah ini kepikir teh. Loncat indah nu poksai dan sebagainya. Nah itulah mukadimah dulunya kurang lebih maknanya demikian. Cukup panjang sebetulnya tapi intinya demikian. Yang ternyata ya Ibnu Hajar al Asqalani pun gitunya. Ibnu Hajar al Asqalani pun ini lebih cenderung ke telaga ini sebelum. Kalau Imam Bukhari kan ya berisyarat bahwa itu setelah menyeberang. Ibnu Hajar al Asqalani nih yang memberi syarah kitab ini, beliau sendiri cenderung bahwa telaga itu adanya di mahsyar sebelum, atau ada juga yang berpendapat ya sebelum menyeberang ada telaga, setelah menyeberang juga ada. Angkewalah kenyataan anak kita lihat nanti di sana. Ya lihatlah kenyataannya nanti setelah kita ke sana. Teruslah kita baru mukadimahnya hadisnya ada 19. Yang saya baca itu hadis-hadisnya semuanya banyak kesamaan. Jadi mungkin tidak akan satu per satu yang samanya, mungkin hanya kita baca terjemah. Ya udahlah, karena memang kalau sama dengan yang sudah dibahas sebelumnya nggak usah dibahas lagi berarti nantinya.